Pemilu menelan nyawa, itulah tema Rosi pada malam hari ini. Ada lebih dari 5,6 juta petugas KPPS yang bertugas di pemilu kemarin. Apa saja sesungguhnya yang menjadi kriteria petugas KPPS? Mereka disumpah untuk bekerja baik, bekerja jujur, dan punya integritas untuk membantu calon pemilih menunaikan hak suaranya di bilik kotak suara. Mereka adalah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang punya tugas super sibuk dalam pemilu kali ini, pemilu serentak 2019. Berdasarkan situs resmi Komisi Pemilihan Umum, KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atau Panitia Pemungutan Suara atas nama KPU, KIP Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Di setiap TPS terdapat 7 orang petugas KPPS yang berasal dari masyarakat sekitar TPS. Apa saja kriteria petugas KPPS? Berdasarkan Undang-Undang Pemilu tahun 2017 pasal 72, setidaknya terdapat 9 syarat utama mereka yang bisa menjadi petugas KPPS. Warga negara Indonesia dengan umur minimal 17 tahun, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Petugas KPPS harus memiliki integritas, tidak terlibat dalam kegiatan partai manapun, berdomisili di sekitar wilayah kerja atau TPS tempat, serta harus sehat jasmani dan rohani. Selain itu, petugas KPPS juga diharuskan memiliki pendidikan minimal tingkat SMA serta tidak pernah melakukan tindak pidana. Sehat jasmani dan rohani menjadi salah satu syarat menjadi petugas KPPS. Mereka yang punya riwayat kesehatan tertentu harusnya tidak diizinkan untuk bertugas karena ini tentang pekerjaan yang tidak ringan. Tapi mengapa mereka mau bergabung di KPPS? Jika dilihat imbalan yang mereka terima, angka yang diberikan jauh dari angka yang menggiurkan. Untuk menjalankan tugasnya, masing-masing anggota dan ketua KPPS mendapatkan honor sebesar Rp400 hingga Rp550.000 per orang. Tapi itu belum dipotong pajak sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan. Tentu bukan soal honor yang mereka pandang, bukan soal jumlah uang yang mereka cari. Anggota KPPS ini bersedia dan bersemangat bekerja, menjaga suara rakyat sampai titik akhir. Jika pemilu kali ini dinilai yang paling rumit, apa sesungguhnya yang paling rumit yang jadi pekerjaan petugas KPPS kali ini? Saya juga telah bersama Pak Budi Santoso, petugas KPPS di TPS 031 Rawalumbu, Bekasi. Kebetulan Pak Budi ini juga satu TPS dengan Ketua KPPS almarhum Pak Ismantoro. Juga ada Mas Anggara Suwahyu, Ketua KPPS 36 Rawabuntu Serpong, Tangerang Selatan. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Anda berdua menjadi Ketua KPPS. Perbedaannya adalah petugas ketuanya Pak Ismantoro. Pak Budi ini sudah berkali-kali. Ini yang menjadi petugas KPPS yang berapa kali Pak Budi? Ini yang kelima. Kelima kali, luar biasa. Kalau Mas Anggara ini baru sekali ini. Ya, baru kali ini. Sebagai orang yang berkali-kali sebagai anggota petugas KPPS, apa yang paling membedakan? Ya tentunya penambahan surat suara itu ya. Karena kalau yang lalu-lalu, kalau misalkan yang pilkada kemarin kan cuma kita ngitung ada 2 calon doang. Ya, antara kayak 01 sama 02. Kalau sekarang kan ada dari DPRI, terus dari DPD, dari DPRD provinsi sama DPD kota, ditambah Jakarta presiden. Masuknya Tangerang Selatan ini masuk. Saya kota Bekasi. Oh sorry, Bekasi. Masuk Jawa Barat dong berarti. Jawa Barat. Berarti 5 lembar ya? 5 lembar. suara. Nah kalau 2009 kan 4 lembar. 4, ya. Orang kemudian mengatakan cuma tambah 1 Ya. lembaran capres-cawapres gitu. Apa susahnya gitu? Kan cuma nyatet-nyatet doang. Ya kalau mungkin kalau dari situ boleh dibilang ya hampir ya. Tapi kalau dari mental mungkin kayak walaupun nggak ada tekanan langsung dari seseorang, cuman kita udah
dari awal itu merasa tertekan gitu lah. Dari awal merasa tertekan. Beda dengan 2014 Beda lalu. dengan yang 4 kali Anda kami ikutin? ikuti itu beda dengan sekarang. Apa tekanan apa yang Pak Budi rasakan? Kurang tahu ya, kita apa mungkin ada rasa takut salah, apa takut apa begitu ya selama kita menjadi panitia itu. Jadi kayaknya harus hati-hati banget kayak begitu. Kita apa bekerja itu takutnya ya begitu, ada anggapan yang gimana tentang kita gitu loh. Anggapan gimana Ya misalnya? anggapan misalnya kita memilih paslon tertentu gitu kan. Makanya ya dalam ini mah istilahnya kita pengen bekerja secara jujur gitu lah. Kita bekerja sesuai aturan dan perundang-undangan. Dan hasilnya pun bisa kita buktikan bahwa itu hasil yang sebenarnya seperti itu. Perasaan Pak Budi ini juga dirasakan oleh petugas KPPS yang lain. Tekanan psikologis bahwa selalu dicurigai curang gitu. Mungkin, karena sebelum itu pun kita kan sempat bertemu malamnya sebelum pelaksanaan dengan anggota yang lain, terutama apa almarhum itu Bapak Is. Beliau juga bilang begitu, kok hawanya beda ya? Hawanya beda? Iya, kita beberapa kali menjabat sebagai panitia, cuman kita dalam pelaksanaan kali ini kok hawa kita beda. Sempat kita apa berbincang-bincang seperti itu malamnya sama beliau almarhum itu Pak Iswantara. Ya saya bilang saya ngiyain, iya Pak Is, saya juga sama hawanya seperti itu. Beda dengan yang lalu-lalu. Nggak tahu dari mana juga belum ketemu jawabannya. Seberapa rumit sebenarnya pekerjaan KPPS itu? Pak Budi terima nggak kalau ada anggapan bahwa enggak, itu cuma mencatat doang? Ya, ya boleh dibilang begitu, tapi ada dari sisi lain ya yang bisa dilihat itu yang lebih memerlukan tenaga gitu, pikiran juga. Karena apa dalam proses pencatatan itu kita kan harus teliti. Nggak mungkin kalau kita mikir kalau tanpa pikiran bisa teliti kan. Dan istilahnya dari pemikiran kita juga terkuras. Dari mental segala macam, dari fisik kan. Belum ada apa kalau ada kesalahan segala macam, nah itu takutnya di situ. Berapa lembar sih yang ada di hadapan petugas KPPS itu? Kalau rekapannya itu kan kalau masing-masing partai aja ada sekian beberapa apa istilahnya caleg ya. Yep. Itu ada 16 partai, anggaplah kalau masing-masing partai itu ada 5 caleg. Terus rekapitulasinya itu kurang lebih kita harus ada 6 kali 16 partai, 96 hampir. Itu baru yang partai politik partai politik. nasional. Kali 5 surat suara. Bisa lah mungkin secara ini bisa dihitung sendiri. 96 96 kali 5 suara. kali 5 suara. Iya, suara DPR RI, DPD. Dan itu harus ditulis satu persatu manual. Satu persatu manual. Wow. Iya. Ya karena kita kan kalau kita mau sistem komputer, kita kan harus punya file kalau mau ngisi begitu. Tapi kan kita nggak punya, udah dikasih lembarannya terpaksa kita manual nulisnya. Dan tidak ada persiapan sama sekali untuk menyiapkan misalnya dengan teknologi lain begitu. Jadi Ya. jangan sampai manual. Ada sebagian, ya sebagian besar dari 4 surat suara kebetulan nggak tahu di tempat Pak Anggara itu, yang khusus presiden, surat suara presiden manual semua. Yang 4 ini, yang DPR, DPD, DPRD Jawa Barat, provinsi sama DPRD kota dibikin stempel. Jadi ada 3 orang, 2 orang yang nyetempelin itu surat suara yang itu. Kecuali yang untuk surat suara presiden, kebetulan saya sendiri yang nulis. Ya. Dari awal jam 7 saya nulis, hampir sampai jam 11 lah baru kelar itu. 4 Baru jam. selesai. Iya. Iya, kita Karena tulis. Pak Budi sendiri yang tulis. Iya, kebetulan saya sendiri. Saya yang nulisin itu untuk surat suara, jadi kan ada TPS berapa, kelurahan, kecamatan, provinsi, begitu. Itu 7 malam sampai jam 11. Jam 7 kita, kan aturan kita buka TPS kan jam 7 Oh ya sorry, sampai ya, jam hari 11 Rabu siang. jam Iya. 11. Baru selesai itu saya nulis. Oke. Mas Anggara itu adalah Anda sebagai ketua KPPS dan pertama kali ikut. Pertama kali. Hebat juga Anda ya, baru pertama kali bergabung di KPPS langsung sebagai ketua KPPS. Ya, tapi saya juga turut berduka cita ya atas Pak Hanafi dan keluarga Pak Hanafi dan Pak Isma. Ya, kita semua. Mas Anggara bisa cerita sebagai ketua KPPS, pengalaman pertama ini seperti apa? Jadi gini,
Yang saya rasakan tuh memang ada BIMTEK dari KPU. Bimbingan Bimbingan teknis. teknis ya. Tapi saya sebagai ketua KPPS, kan anggota nggak banyak yang ikut tuh. Hanya ketua KPPS yang ikut. Tapi sebagai ketua KPPS saya tidak diberitahu. Misalnya ada berapa formulir sih sesungguhnya akan saya terima. Kalau ketua KPPS-nya aja nggak ngerti, apalagi anggotanya dong. Ya, artinya itu kita nggak pernah tahu. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi formulir? Karena kan bagaimanapun juga ketua KPPS yang bertanggung jawab atas semua hal ya. Formulir C1 plano itu kalau mengisi bagaimana, kemudian kalau misalnya ada kesalahan apa yang harus kami lakukan, itu KPU ketika bimbingan teknis itu tidak pernah memberitahu bagaimana cara itu semua. Dan saya rasa lebih yang ditulis tangan itu lebih dari 90, karena saya aja ngitung ada 1.200 dokumen. 1.200 dokumen. Jadi undangan itu kalau di tempat saya ada 200 DPT, sekitar 200 DPT, berarti ditulis tangan semua. Untungnya karena salah satu anggota KPPS itu ngerti teknologi, dia scan, dia pindahkan tuh. Tapi saya yakin yang lain pasti ditulis tangan tuh. Bayangin Mbak, daftar DPT itu banyak font 8, font 6 atau font 8, kecil sekali. Kecil banget. Jadi kita harus nulis lengkap, nama, NIK, segala macam, lengkap sekali. Itu 200. Kemudian surat suara nggak ada yang, saya juga bahkan nggak tahu kalau itu boleh distempel. Jadi intinya saya sendiri sebagai ketua KPPS, saya tanda tangan 1.200 dokumen. Yang itu udah saya bisa hitung karena saya hafal tuh. Anda Tapi harus mendanda 1.200 lembar. dokumen, ya 1.200 dokumen. Surat suara dan undangan. Dan kemudian pada saat pemilihan, karena kita nggak tahu berapa banyak formulir, jadi ada formulir yang nggak ada. Saya ingat mungkin sekitar 3 atau 5 formulir itu nggak ada memang. Padahal di berita acara yang harus diserahkan ke PPS itu harus ada formulir itu. Kita pusing kan nyari, maksudnya ini formulir yang mana gitu. Nggak ketemu. Untung bukan formulir yang signifikan ya, bukan. Jadi kayak misalnya formulir disabilitas. Oke, tapi ini kan Anda ingin mencerminkan atau merefleksikan bagaimana seluruh anggota KPPS ini nggak mau bikin salah gitu kan. Jadi jangan sampai ada kekeliruan. Ya karena misalnya gini, ketika saya kan selesai, semua proses itu selesai ya, menyegel kembali kotak suara itu sekitar 1:30 pagi. Nah ketika saya menyerahkan ke kelurahan, itu di samping saya ada tuh sekitar 5 apa 6 ketua KPPS lain. Saya diterima, sisanya dikembalikan, suruh ngulang lagi karena ada formulir yang nggak diisi. Jadi rata-rata sebelah saya itu ngisi formulir C1 plano, C1 hologram nggak diisi. Nah kebayangkan maksudnya ininya ya apa namanya begitu Rumitnya. minimnya pengetahuan pengetahuan kami Oke. sebagai ketua KPPS Dengan seluruh proses yang rumit, padahal pemahamannya sangat sedikit minim. dan KPU hanya ngasih buku panduan pada hari Rabu atau Kamis gitu. Karena undangan dan DPT itu saya baru terima Jumat malam. Oke, nah saya ingin tanya, Pak, di antara 7 petugas KPPS itu ada shift-shiftan nggak sih? Karena kan dari pagi hari Rabu tanggal 17 April, MK mengeluarkan keputusan bahwa bisa mendapat tambahan 12 jam tanpa ada jeda waktu. Itu ada shift-shiftan untuk beristirahat atau enggak? Tidak ada, Sama cuma sekali nggak ada? pembagian tugas saja, semua bekerja. Cuman pembagian tugas saja, nggak ada sip-sipan. Karena memang orangnya nggak cukup. Karena nggak mencukupi. Jadi sepandai-pandainya ketua lah yang membagi tugas anggota itu biar bekerja semua, biar cepat selesai. Jadi Pak Budi waktu itu melihat seluruh anggota KPPS itu semuanya menggadeng tidur ya? Dari mulai Rabu pagi. Enggak dong. Dari Selasa malam, Mbak. Oh dari bahkan Kan kita ngecek TPS. Iya betul. Selasa ya. Selasa malam kan kita ngecek TPS. TPS sudah selesai atau belum? Udah kebangun atau belum? Semua anggota tuh pasti Bahkan turun. kami pasang tenda itu hari Minggu mulai. Ya, Pak Hanafi dan Pak Ismantoro kerja dulu hari Selasanya, ya kan? Baru kemudian lanjut Selasa sampai ke Rabunya itu udah nggak tidur. Tidur sih, Tidur maksudnya cuman yang kita telat nggak cukup lah, Oke. nggak cukup. Ya, Karena Pak Hanafi malah enggak karena harus jaga TPS kotak suara ya Bu ya. Iya. Dan kemudian hari Rabunya itu tambah lagi 12 jam untuk proses rekap. Jam, bahkan ada yang lebih. Kalau saya sendiri ya boleh dibilang ya lebih 12 jam ya. Dari jam 7 sampai jam 1 malam. 18 jam mungkin ya. Iya. Jam 7 pagi. Ada syarat sebagai petugas KPPS itulah ada syarat sehat jasmani dan rohani. Apakah Mas Anggoro, Pak Budi
melakukan, apakah syarat itu hanya formil saja di lapangan atau memang ada jadi kriteria yang sangat rigid atau ditanya betul riwayat kesehatannya? Pertama gini, saya nggak pernah ngasih, nggak tahu dengan Pak Budi ya, saya nggak pernah ngasih surat keterangan sehat. Sama. Tapi problemnya adalah nggak banyak juga warga yang mau jadi anggota KPPS, Mbak Rosi. Jadi ya mau nggak mau akhirnya mungkin ya sudah diterima saja. Nyari kalau di RW saya ada 3 TPS itu berarti ada 21 anggota KPPS. Pak RW itu udah pusing bagaimana mencari 21 orang yang mau jadi anggota KPPS. Itu nggak mudah dan butuh waktu lebih dari 2 minggu. Untuk mencari sukarelawan ya? Ya. Karena nggak gampang juga. Nggak mudah. Nggak mudah. Pak Budi juga secara kesehatan juga tidak harus memberikan apapun ya. Benar, tapi kata Mas Anggoro mau dicari kesehatan siapa yang mau juga ya. Iya. Kan rata-rata banyak yang, saya kan di RW saya ketua KPPS yang paling muda. Yang lain-lain di atas. Ini pengalaman pertama buat Mas Anggara. Apakah Anda kapok atau 2024 Anda masih bersedia jadi ketua KPPS? Saya bersedia kalau diminta ya. Artinya kan ini kita tinggal di lingkungan ya. Saya rasa semua juga sama. Ketika Pak RW minta kita untuk jadi bagian dari KPPS kan nggak mungkin kita bilang enggak. Itu salah satu kontribusi saya terhadap bangsa dan negara. Masyarakat enggak. Saya nggak ngomong bangsa dan negara. Lingkungan sekitar saya. Karena saya sadar sebagai orang yang bekerja dari pagi sampai malam itu kita kurang kan sosialisasi sama warga. Dan itu salah satu kontribusi saya terhadap lingkungan saya yang terdekat. Saya juga ada Bung Cesarianu Yuwono, petugas KPPS di Rawalumbu, Bekasi. Selamat malam Mas Cesarianu. Selamat malam Mbak. Sebagai petugas KPPS, apa yang paling mengganggu Anda? Setelah saya tadi dengar sudah bekerja keras, tapi buat Anda yang sudah kerja keras dari seluruh proses penyelenggaraan pemilu ini, ada nggak yang paling mengganggu Anda? Yang paling masih kepikiran sama saya sekarang ini mungkin kecurangan ya Mbak ya. Padahal di saat kita bekerja sebagai KPPS itu kita sangat-sangat menjaga suara. Bahkan pada saat logistik kita bongkar kita hitung, kita setelah perhitungan pun kita hitung apakah cocok. Tapi banyak yang bilang itu ada kecurangan-kecurangan suara. Nah itu saya masih belum tahu gitu. Kenapa bisa sampai berpikiran seperti itu. Padahal kita sangat-sangat menjaga suara tersebut. Gitu. Seolah-olah tidak ada penghargaan bagi petugas KPPS yang bekerja tanpa lelah, tanpa istirahat, tapi terus ditekan, dituduh curang. Iya, betul Mbak. Itu yang paling mengganggu Anda? Iya. Baik. Saya juga ada Mbak Shelly Ananda, putri almarhum Pak Hanafi. Mbak Shelly adalah putri satu-satunya dari Pak Hanafi. Ayah tuh aktif sekali sebagai ketua KPPS gitu. Iya. Shelly pernah kemudian setelah ayah meninggal, pernahkah terbersit menyesal juga kenapa ayah harus ikut kali ini dengan pemilu yang begitu rumit? Buat penyesalan sih nggak ada, malah saya bangga gitu. Bapak bisa jadi salah satu bagian dari pejuang demokrasi. Bangga karena ayah menjadi salah satu pejuang demokrasi. Terima kasih Shelly. Kenal Pak Ismantoro ketua KPPS ya. Bapak melihat betul keaktifan beliau di TPS. Ada yang bisa Bapak kenang tentang beliau? Ya beliau itu memang pekerja keras. Pantang istilahnya menolak apa yang udah ditugaskan ke beliau itu selalu beliau itu selalu bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Itukah bisa kita bilang Mas Indra bahwa ayah meskipun punya riwayat jantung tapi kemudian mengabaikan itu demi tugas sebagai ketua KPPS? Iya, betul. Karena ya itu tadi aku bilang antusiasnya tinggi sekali untuk tahun ini. Justru tahun ini paling semangat. Paling semangat. Baik. Bagaimana penjelasan medis mengenai penyebab banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia? Kami kembali saat lagi.